Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam pembahasan kita tentang fikih pendidikan Islam yang alhamdulillah tabaraka wa taala dan atas izin Allah azza wa jal kita siarkan untuk antum sekalian di Selasa siang hari ini insyaallah, atau setiap Selasa siang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada kita untuk pencerahan tentang pemahaman kita akan pentingnya pendidikan Islam untuk sebuah generasi yang terbaik bagi umat Islam ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kita akan sedikit membahas tentang landasan dasar sebuah pendidikan Islam atau masadir at-tarbiyah al-islamiyah. Kita tahu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang sangat penting untuk diwujudkan oleh setiap muslim dan menjadi sebuah keharusan bagi seorang muslim untuk mewujudkan Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk diwujudkan. Dan makna pendidikan Islam sebagai perwujudan dari usaha kita mewujudkan Islam di atas muka bumi ini adalah menyiapkan jiwa manusia untuk mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang sangat berat, yang manusia telah menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah bahwa ketika kita memahami bahwa pendidikan ini tidak boleh lepas dari kaum muslimin. Dari awal firman Allah Subhanahu wa taala menjadi wahyu pertama kali turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang itu merupakan jendela sebuah ilmu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat itu memberikan pelajaran kepada kita bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar Iqra, bukan hanya sekedar membaca, tapi ada kaitannya Iqra di sini yaitu dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Dari sini kita bisa sedikit mengambil ibrah dan pelajaran bahwa pendidikan yang terbaik tidak akan pernah lepas dari Islam itu sendiri. Untuk itulah disebut dengan at-tarbiyah al-islamiyah, pendidikan Islam. Dan ini harus diyakini oleh setiap muslim. Karena betapapun kita sebagai seorang muslim terkadang
kita membanggakan ya atau lebih suka sesuatu yang datangnya bukan dari Islam, atau sebut saja sesuatu yang sudah menjadi budaya ataupun bahkan barangkali keyakinan atau apa yang sudah menjadi karakter bagi orang-orang di luar Islam. Lalu kemudian orang Muslim mengikuti mereka. Dan tidak sedikit kemudian hasil dari apa yang mereka peroleh menyebabkan mereka jauh dari agama Islam. Lihatlah misalkan orang-orang yang terperosok kepada fitnah sekularisme al-almaniyah. Mereka berusaha untuk mendidik dirinya. Mereka berusaha untuk iqra, untuk membaca, untuk mengkaji. Akan tetapi ketika tidak mampu memiliki landasan dasar dari agama yang dia anut, maka pendidikan yang dihasilkan adalah pendidikan yang justru jauh dari agamanya. Maka lahirlah dia generasi-generasi sekuler yang berusaha menjauhkan perkara-perkara agama dari dunianya atau menjadikan dunia agar jauh dari nilai-nilai agama. Dari sinilah kita sama-sama memahami dan menyadari bahwa betapa pendidikan Islam itu tidak boleh lepas dari keberadaan agama Islam itu sendiri bagi seorang Muslim. Maka landasan dasar dari sebuah pendidikan Islam itulah yang menjadi landasan hukum dari agama Islam itu sendiri. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya antakuna masadirul Islam hiya nafsuha masadir at-tarbiyah al-islamiyah. Bahwa sumber hukum dari agama Islam itulah yang menjadi landasan dasar bagi sebuah pendidikan Islam. Dan yang paling utama kalau kita kaji literatur para ulama, dan itulah yang sudah kita dapati dari pendapat-pendapat para ulama, maka semuanya mengarah kepada bahwa pendidikan Islam memiliki dua landasan dasar yang tidak boleh tidak ada. Keduanya harus ada dalam sebuah pendidikan Islam, baik secara pribadi maupun kelembagaan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keduanya itu menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam agama Islam. Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yaitu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam secara berangsur-angsur. Dan itulah yang menjadi bukti ataupun mukjizat yang abadi dari kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacanya merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang berbicara dengan Al-Quran maka dia jujur, siapa yang berhukum dengan Al-Quran maka dia akan adil, dan siapa yang mengamalkan Al-Quran maka dia akan selamat dunianya dan juga selamat akhiratnya. Itulah Al-Quranul Karim. Dan para pemirsa Ahsan TV yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat sejarah dan dari sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kemudian rampung 30 juz ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim, maka kita akan dapati betapa Al-Quran itu memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap pendidikan Islam, termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan bahwa fal Qur'anu qad taraka atharan la syakka fihi fi tarbiyati nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi. Al-Quran telah memberikan pengaruh yang sangat besar, pengaruh pada jiwa Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga pada diri para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in.
Al-Quranul Karim ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak faedah yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu bagian daripada tarbiyatullah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendidikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'anul Karim. Dan inilah yang disaksikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana karakternya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah mengatakan, kana khuluquhu al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. Adalah akhlaknya Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karakternya, kepribadiannya itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an menanamkan nilai-nilai kemuliaan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an telah memberikan petunjuk jalan selamat kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita sebagai umatnya. Untuk itulah kesaksian yang telah banyak dilakukan atau telah banyak kita dapati di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kenapa ketika orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin membantah tentang kenabian dan kerasulan serta kemukjizatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Al-Qur'an. Apa kata orang-orang kafir di sana? Mereka mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 32, wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir itu berkata, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara keseluruhan sekaligus? Kenapa mesti diangsur-angsur? Kenapa mesti bertahap selama 23 tahun? Al-Quran 30 juz turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di luar sana, orang-orang kafir mengatakan, kenapa kalau memang itu mukjizat dan bukti dari kebenaran akan kenabian dan kerasulan Muhammad, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Allahu Jalla wa Ala mengatakan yang demikian itu, kadzalika, yang demikian itu, linutsabbita bihi fuadak. Hal yang demikian itu agar kami meneguhkan hatimu wahai Muhammad, warattalnahu tartila, dan agar kami mengajarkan bacaan Al-Qur'an secara tartil, secara perlahan kepadamu. Maka di sini bisa kita dapati pada surah Al-Furqan ayat 32 ini, faha huna isyaratani tarbawiyatan. Ada dua isyarat yang erat kaitannya dengan pendidikan Islam. Yang pertama, bahwa turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu memiliki dua faedah yang sangat besar. Yang pertama, tasbitul fuad wa tarsyikhul iman. Meneguhkan hati kita dan mengokohkan keimanan kita. Itu yang pertama. Dan inilah sifat daripada tarbiyah. Pendidikan itu tadarruj, bertahap, sedikit demi sedikit. Pendidikan itu berjenjang. Maksudnya adalah untuk apa? Untuk meneguhkan hati kita. Dan juga untuk mengokohkan keimanan kita. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, warattalnahu tartila, yaitu agar kami mengajar, agar Allah Jalla wa'ala mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu secara tartil dan bagus serta benar bacaannya. Dari sinilah kita dapati bahwa ayat surah Al-Furqan ayat 32 ini
Ini merupakan makna tarbiyah yang sangat penting, bahwa pendidikan Islam melalui Al-Quranul Karim yang terus dilakukan secara bertahap akan memberikan faedah, mengokohkan hati kita, menguatkan keimanan kita, sekaligus sebuah proses pengajaran ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat dan juga kepada umat semuanya. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak cepat-cepat dalam membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Jangan engkau percepat lisanmu untuk membaca agar engkau mensegerakan atau menyelesaikan bacaannya ini. La tuharrik lisanak lita'jala bih. Maknanya adalah Pak, perlahan-perlahan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya bagi kami mengumpulkan dan juga membacakannya. Maka faidha qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami sudah selesai membaca, baru kamu ikuti. Summa inna alaina bayanah. Kemudian kepada kami lah penjelasannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah proses pendidikan tidak mungkin pendidikan itu terwujud sekaligus dalam satu waktu. Al-Qur'an dididikkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan cara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Waratalnahu tartila. Lalu kemudian setelah itu caranya adalah dibacakan terlebih dahulu sampai bacaan itu benar, kemudian baru diikuti. Tidak boleh mendahului sesuatu yang barangkali kita belum mendapati ilmunya. Lalu kemudian ambillah penjelasan dari yang lebih faham. Bahwa Rasulullah SAW diterangkan makna dan penjelasannya oleh malaikat Jibril alaihi salam, sehingga seluruh isi Al-Quran bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Itulah pendidikan, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, kalau kita lihat kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, baik dalam keadaan damai maupun dalam peperangannya, atau dalam keadaan mukim, atau dalam keadaan safarnya, atau di rumahnya, atau di hadapan para sahabat-sahabatnya, kita mendapati bahwa Al-Quran itu sudah berada pada diri Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari membacanya, dari pemahamannya, dan dari bentuk pengamalannya. Dari situlah kemudian para sahabat itu terdidik dengan apa? Kemuliaan-kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quranul Karim. Penanaman karakter-karakter yang mulia para sahabat secara tidak langsung mereka para sahabat melihat bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat mereka sudah langsung melihat contoh keberhasilan dari sebuah pendidikan Islam melalui dasar atau landasan dasar yang pertama, yaitu Al-Quranul Karim. Bahkan ikhwatal iman a'azzani Allah, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka telah menjadikan diri mereka untuk menerapkan dan mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu dengan cara mempelajarinya juga sedikit demi sedikit. Sehingga para sahabat mengatakan, kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nuzawizu surah minal Qur'ani hatta nahfadhaha wa na'mala biha. Fata'allamna al-ilma wal amal ya jami'a. Kata para sahabat, dulu kami pada masa Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan melewati satu surat atau kita melengkap kepada surat yang lain dari ayat Al-Quran sampai kami ini apa? Membacanya dengan sebaik-baiknya, memahaminya dengan sebaik-baiknya, lalu menghafalkannya. Dari sinilah kami belajar ilmu dan juga kami belajar amal. Pendidikan Islam erat kaitannya dengan apa? Dengan ilmu dan amal.
Kata para sahabat, fata'allamna al-ilma wal amala jami'an. Kami mempelajari ilmu dan juga mempelajari amal. Inilah inti daripada pendidikan Islam. Kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim, betapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk terus mencari ilmu, dan bagaimana Allah meminta kepada kita agar setiap ilmu itu diraih dan dikuatkan itu dengan amal-amalnya. Wa kana lil Qur'ani waq'un 'azimun wa atharun tarbawiyyun balighun fi nufusil muslimin. Adalah bagi Al-Qur'anul Karim memiliki apa? Pengaruh pendidikan yang sangat kuat pada jiwa kaum muslimin. Hatta syaghalahum 'an syi'ri, sampai mereka apa? Tidak lagi mendekati syair-syair yang pada saat itu sudah menjadi makanan harian orang-orang Arab di masa itu. Ketika Al-Qur'anul Karim turun, maka Al-Quran ini itu menjadi apa? Menjadi bacaan harian, bahkan tidak sempat lagi untuk membaca syair-syair yang bertebaran pada masa itu, yang pada masa itu menjadi kebanggaan bagi bangsa Arab. Syair-syair sudah mulai ditinggalkan dan mereka melihat Al-Quran luar biasa dan lebih dahsyat daripada apa yang ada di atas muka bumi ini. Inilah Al-Quranul Karim, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahasia dari Al-Quranul Karim sehingga mampu memberikan nilai-nilai positif dalam sebuah pendidikan Islam, bahkan menjadi landasan dasar sebuah pendidikan Islam itu harus ada, harus mengacu dan semuanya terbimbing dengan Al-Quranul Karim. Paling tidak yang pertama, ikhwatal iman a'azzani Allah, kalau kita dapati anna lil Qur'ani usluban ra'i'an wa mazaya farida fi tarbiyatil mar'i alal iman biwahdaniyatillahi wa bil yaumil akhir. Paling tidak Al-Quran itu menjadi uslub, memiliki uslub atau redaksi yang indah, redaksi yang ra'i', yang indah, yang nyaman untuk didengar oleh telinga kita dan masuk dalam hati setiap muslim yang membacanya. Bahkan barangkali kalau Al-Quran ini dibacakan kepada orang-orang kafir, suruh mereka mendengarkan seayat dua ayat, coba diperdengarkan, mereka pasti akan mengatakan, mereka akan terkaget-kaget dan mereka akan mengatakan, kalam apa ini? Sebagaimana ini pernah terjadi di masa jahiliyah ketika Islam, ya, ketika Al-Quran turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu orang-orang kafir Quraisy pada masa itu mereka pun sempat mendengarkan ayat-ayat ini dan mereka mengatakan, ini bukan kalamnya Muhammad, ini bukan perkataannya Muhammad. Dari sinilah kita dapati kemukjizatan yang luar biasa bahwa Al-Quran itu tinggi dan selain Al-Quran itu ya kalam-kalamnya manusia, semuanya itu tidak akan ada yang bisa mengungguli kemukjizatan Al-Quranul Karim. Juga keutamaan-keutamaan Al-Quran pada ayat-ayatnya yang membina jiwa seorang muslim untuk senantiasa terdidik dengan kebaikan-kebaikan. Al-Quran tidak pernah memerintahkan keburukan kepada setiap orang yang membacanya. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang memerintahkan kita untuk berbuat buruk kepada Allah, kepada Rasul, kepada manusia semuanya. Al-Quran memerintahkan kita untuk terus meningkatkan kebaikan-kebaikan, potensi ketakwaan yang ada pada diri kita. Itulah Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran itu memberikan pendidikan kepada kita? Yang pertama, Al-Quran mendidik kita minal mahsusil masyhud, yaitu dari perkara yang ada di hadapan kita. Kita diperintahkan untuk banyak mengambil ibrah dan pelajaran dari alam semesta ini, yang mudah kita baca dengan kesaksian kita. Ketika kita melihat bagaimana air hujan itu turun, bagaimana kemudian sinar matahari itu ada, bagaimana cahaya bulan itu ada, bagaimana kemudian gelap, bagaimana itu terang, bagaimana pepohonan, bagaimana hewan, bagaimana air, bagaimana ombak, ya, bagaimana itu angin dan yang lain-lainnya. Sesuatu yang terasakan oleh kita, bahkan itu mahsus, bisa dirasakan, bisa dilihat oleh indera kita, maka Al-Quran memerintahkan kepada kita agar itu menjadi satu bukti akan adanya Allahu Jalla wa'ala. Itu menjadi bukti akan keagungan dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan indera kita untuk melihat
mata kita diperintahkan untuk melihat, telinga kita untuk mendengar, hati kita untuk terus ya membahas dalam hati kita, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari situ lahir keimanan dalam diri kita. Lahir keimanan dalam diri kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana ayat Al-Qur'an memberitakan kepada kita, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihatlah Al-Qur'an memerintahkan kepada kita, coba antum lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung ya sebagai pasak-pasak bumi yang ada di atas muka bumi ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghamparkan yaitu bumi Allah Subhanahu wa taala, menundukkan bumi untuk kendarai ataupun untuk dijelajahi oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita uslub Al-Qur'an, redaksi Al-Qur'an, menyuruh kita untuk terus mengkaji. Yang semuanya akan kembali, lisan kita akan mengatakan Masya Allah, lisan kita akan mengatakan Subhanallah, lisan kita akan mengatakan La hawla wa la quwata illa billah. Itulah tarsikhul iman. Itulah penanaman keimanan yang sangat luar biasa bagi kita kaum muslimin. Pendidikan Islam tidak murni hanya dalam lembaran-lembaran tanpa ada penghayatan. Pendidikan Islam bukan hanya murni berinteraksi dengan tulisan-tulisan yang ada di dalam lembaran-lembaran buku atau kitab, lalu kemudian tanpa ada pemahaman dan penghayatan. Tidak. Al-Quran bahkan menyuruh kita untuk melihat kepada alam semesta, untuk kita pelajari, yang semuanya akan diharapkan melalui pendidikan yang secara langsung mata kita melihat, telinga kita bisa mendengar, kita akan mengesahkan Allahu Jalla wa'ala, mengakui akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita akan mendapati dan pengakuan, penyadaran dalam diri kita bahwa manusia itu benar-benar zaluman jahula, banyak melakukan kezaliman dan kejahilan. Sehingga kemudian manusia ini tidak pantas ada akhlak kesombongan dalam diri kita, sepintar apapun, secerdas apapun, karena Allahu Jalla wa'ala yang maha agung, hanya Allah lah yang pantas untuk menyombongkan dirinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa uslub Al-Quranul Karim ketika mendidik kita semuanya, berusaha untuk tarbiyatil atifah, ya, mendidik perasaan kita agar kita ini punya rasa, agar kita ini terus diajarkan berulang kali mengolah hati kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika gelap sudah mulai masuk dan tertutuplah siang hari, kita diperintahkan untuk terus mentafakuri dan mentadaburi serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waktu malam hari, pada sepertiga malam, Allah Jalla wa ala mendidik kita kaum muslimin untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun dari tidur kita ambil air wudu, lalu kemudian kita salat. Menundukkan diri kita di hadapan Allah, menghinakan diri kita di hadapan Allah Jalla wa ala. Dari situlah kecintaan Allah akan bertambah kepada kita. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri, kata Allah. Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan doanya. Dan siapa yang meminta ampunan dari dosa dan kesalahannya, pasti akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Pendidikan malam adalah pendidikan mengolah hati, perasaan kita untuk terus kita dididik dengan kebaikan-kebaikan yang Allah hamparkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang itu sudah mudah terlihat oleh kita, hanya kita perlu berlatih dan berlatih terus. Kemudian poin yang ketiganya, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Baru kemudian Al-Quran mendidik kita untuk apa? Yaitu dengan cara al-ittila'u wal qira'atu wat ta'allum wal mulahadhah al-ilmiyah.
Al-Quran memerintahkan kepada kita, coba baca Al-Quran, tadaburi Al-Quran, telaah ayat-ayat Al-Quranul Karim, bagaimana kemudian kita bisa mengambil ilmu dari setiap ayat yang kita baca. Lihatlah ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ketika kita mendapati di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah mendidik kita agar ke hati kita ini memiliki rasa untuk terus bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita 31 kali, ya. Allah mengulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Allah memerintahkan kepada kita, coba hati Anda, ya, jalani itu. Tadaburi melalui apa? Melalui hati kita semuanya, pikiran kita bersihkan, hati kita sucikan, kita bersihkan dengan cara terus kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu ketika kita membaca ayat Al-Quranul Karim, kita akan dapati juga bagaimana keilmuan yang luar biasa, sehingga para ulama, ya, Al-Quran itu 30 juz, yang itu hanya dalam 1 jilid. Lalu kemudian kenapa sampai melahirkan tafsir para ulama berjilid-jilid? Ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid, ada yang 4 jilid, ada yang mungkin sampai 6 jilid, ada yang sampai 15, ada yang sampai 20, ada yang sampai 30 jilid. Tafsir para ulama menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan itu tidak pernah selesai. Ilmu Allah yang Allah hamparkan di dalam Al-Quranul Karim tidak pernah habis. Bahkan yang habis adalah umur kita mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya seluruh lautan ini dijadikan tinta untuk menuliskan ayat-ayat kami, untuk membahas, menelaah ilmu yang aku hamparkan di dalam Al-Quranul Karim, lanafidal bahru, sungguh laut itu akan apa? Tintanya akan habis. Qabla an tanfadha kalimatu rabbi, sebelum ayat-ayat kami itu selesai. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun seluruhnya kita berikan, atau seluruh lautan yang ada di atas muka bumi ini dijadikan dengan tintanya. Dan kita dapati secara nyata dalam kehidupan kita bahwa Al-Quranul Karim, ya, ditafsirkan, diambil ilmunya, dijelaskan, diambil ilmunya, diterangkan, kemudian di situ diajarkan. Maka setiap kali kita pengajaran Al-Quran, dari 1 ayat saja itu mungkin bisa berhalaman-halaman dijelaskan. Betapa itu menjadi dasar bagi kita, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu yang luar biasa, yang seorang muslim tidak bisa lepas dari ayat Al-Quranul Karim. Seorang muslim akan dikatakan sombong ketika dia meninggalkan Al-Quranul Karim. Pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam tidaklah akan bisa dikatakan lembaga pendidikan Islam manakala ayat-ayat Al-Quranul Karim tidak dibacakan pada setiap pelajaran-pelajaran yang ada. Manakala ayat-ayat Al-Quranul Karim tidak sampai menjadi dalil-dalil pada setiap apa yang diajarkan. Inilah yang bisa kita pahami bahwa Al-Quran itu landasan pendidikan Islam yang paling dasar. Yang pertama, seorang yang terdidik dengan Islam, maka dia tidak boleh atau tidak akan mampu keluar dari Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, landasan dasar yang kedua yaitu adalah as-sunnah, atau sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dari awal ketika muncul sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu berbarengan dengan turunnya ayat Al-Qur'anul Karim. Berbarengan dengan turunnya ayat Al-Qur'anul Karim. Karena Rasul mengatakan, ala inni utitu al-kitaba wa mislahu ma'ahu, ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Quran dan diberikan apa yang semisal dengan Al-Quran bersamanya. Sehingga ketika turun ayat Al-Quranul Karim, lalu kemudian malaikat Jibril mengajarkan, mentartilkan
ayatan fa ayat, satu ayat demi ayat kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian menjelaskan penjelasannya. Summa inna alaina bayanah, penjelasannya dijelaskan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya mengajarkan kepada para sahabat bagaimana cara membaca Al-Qur'an sebagaimana diajarkan Jibril kepada beliau. Lalu beliau mengajarkannya kepada para sahabat. Sebagaimana Jibril mengajarkan penjelasan isi daripada Al-Quran, begitu juga Rasul SAW mengajarkan isi dan penjelasan ayat Al-Quran kepada para sahabat. Penjelasan Rasulullah SAW itu yang disebut dengan sunnah Nabi kita yang mulia SAW. Dari sinilah bisa kita fahami bahwa ada dua tujuan yang utama ya ketika sunnah Nabi kita yang mulia SAW hadir bersama turunnya Al-Quranul Karim. Yang pertama, idahu ma jaa fil Quran. Sunnah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa anzalna, dan telah kami turunkan ilaika kepadamu az-dzikra, itu Al-Quran. Untuk apa? Litubayyina, agar engkau ya Muhammad menjelaskan, membayankan linnas, untuk manusia, manusila ilaihim, apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka, itu Al-Quranul Karim. Maka penjelasan-penjelasan Rasul itulah sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bisa dipisahkan dari Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua faedahnya adalah apa? Bayanu tasyri'atin wa adabin ukhra, yaitu menjelaskan syariat-syariat yang baru yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukumnya, hikmah-hikmah yang dibalik yang terkandung di dalamnya, serta adab-adab yang ada. Itu sudah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa? Allah mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan Al-Qur'an dan juga Al-Hikmah. Mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat dan mengajarkan Al-Hikmah, yaitu sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala, bahwa mana al-hikmah pada ayat ini adalah as-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnatul Rasul. Untuk itulah dari sini ikhwatal iman a'azzani Allah, kita tidak akan bisa melepaskan diri kita, pendidikan Islam kita terlepas dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mungkin. Karena justru sunnah itulah yang akan menjelaskan idah al-manhaj at-tarbawi al-islami, menjelaskan manhaj pendidikan Islam al-mutakamil, yang menyempurnakan fil Qur'anil Karim, apa yang ada di dalam Al-Quran, serta apa? Bayanut tafasil, menjelaskan rincian dari sesuatu yang bersifat global yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini adalah faedah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap yaitu pendidikan Islam. Yang kedua, bahwa faedah sunnah terhadap pendidikan Islam adalah istimbat uslub tarbawi min hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi wa muamalatihi al-aulad wa gharsi al-imani fin nufus. Ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu memberikan kepada kita redaksi-redaksi pendidikan Islam, baik kepada apa? Kepada orang yang lebih tua, atau kepada yang sebaya, atau bahkan ketika kita melihat muamalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil di masa hidup beliau. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Hidup bersama Umar bin Abi Salamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ghulam, samillah, ucapkan bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang ada di hadapanmu." Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujak, sampai akhir hadisnya, jagalah Allah, jagalah Allah, jagalah Allah. Uslub ataupun redaksi pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ini mampu memberikan
pengaruh yang luar biasa, sehingga siapapun yang terdidik dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menjadi generasi yang terbaik bagi umat ini. Dan inilah yang disaksikan oleh dunia. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hidup berada di kota Makkah Al-Mukarramah 13 tahun di masa kenabian yang pertama, kemudian setelah itu berpindah ke kota Madinah 10 tahun. Dalam kurun waktu 23 tahun, bagaimana didikan Rasul terhadap akidah para sahabat. Kokohnya lebih kokoh dari karang yang berada di lautan. Tidak terhempaskan, tidak tergoyahkan. Bahkan lebih kokoh dari pohon kurma yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan. Ada satu pohon di atas muka bumi ini yang itu merupakan contoh bagi seorang muslim. Akarnya dia menghunjam ke dalam tanah dengan kuat. Kemudian batangnya dia terus naik ke atas. Lalu kemudian tangkai-tangkainya begitu kokoh, panas, dingin. Ya, tidaklah dia jatuh, tidaklah dia tumbang, kecuali dia mesti digergaji. Itulah seorang muslim. Didikan Al-Quran, didikan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan Islam tidak mendidik kita ya di atas Di atas waktu untuk santai-santai, tidak. Al-Quran dan Sunnah mendidik kita untuk juhud, untuk kesungguhan. Itulah yang kemudian difahami oleh Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Jika kita ingin dididik dengan sebaik-baiknya didikan, maka perlu kecerdasan, ya, kemudian perlu kesungguhan, perlu ketamakan terhadap ilmu, perlu kemudian biaya, perlu juga untuk suhbatul ustadz. Kita berinteraksi dengan para guru dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan baik kepada gurunya, itu malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana para sahabat berinteraksi baik dengan Rasul SAW, sebagaimana para tabi'in berinteraksi baik dengan guru-guru mereka dari kalangan para sahabat, seperti para tabi'ut tabi'in, mereka berinteraksi dengan baik guru-guru mereka dari kalangan tabi'in. Itulah yang dicontohkan oleh para ulama ketika dididik di bawah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keimanan mereka itu kokoh, ilmu mereka itu rosih, keimanan mereka kuat, dan adab-adab mereka itu mulia. Itulah dasar pijakan kita, landasan dasar dari pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang singkat ini memberikan manfaat untuk saya dan juga untuk para pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada. Jangan pernah kita menganggap enteng tentang Al-Quran, pengaruh Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendidik generasi kita, generasi militan, generasi rabbani, generasi yang tidak akan pernah mudah terombang-ambingkan oleh badai-badai fitnah kehidupan dunia, syubhatnya maupun syahwatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan sekaligus barangkali kita akan berikan jawabannya jika memang saya bisa menjawab, dan kalau tidak bisa silakan tanyakan kepada para asatidz yang lain. Ustaz, berkenaan dengan pendidikan yang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini banyak lembaga-lembaga pendidikan menjadikan slogan mereka sebagai sekolah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, ya, setelah kita berada di dalamnya, ternyata sebagian mereka tidak berupaya dengan sekuat mungkin untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana nasihat Ustaz tentang perkara ini? Tapi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kita dapati bahwa fitnah di zaman saat ini
adalah berbagai macam cara dan dari beberapa arah. Yang kita dapati bahwa apa yang barangkali dipertanyakan di sini adalah sesuatu yang memang itulah yang terjadi di masyarakat kita. Mereka banyak mengatasnamakan ya lembaga pendidikan mereka di atas Al-Quran dan juga di atas Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kemudian tidak ada kesungguhan yang benar-benar mampu diwujudkan dalam proses pendidikannya. Sehingga terkadang kita mendapati Al-Quran pada satu lembah, Sunnah pada satu lembah, sedangkan para praktisi pendidikan itu di lembah yang lain. Dari sinilah yang mestinya kita akan coba terus. Ya, pertama, kita berupaya untuk bisa memberikan masukan dan nasihat tentunya, karena insan pendidikan juga yang ada di lembaga-lembaga, tidak sedikit dari mereka yang memang mereka juga bukan ulama. Ya, kalaupun ada di antara mereka yang berada di tempat tersebut, mungkin dia memiliki kafaah ilmiah syar'iyah, kemampuan ilmu syar'i, akan tetapi ketika tidak didukung, ya, tidak didukung oleh instrumen kelembagaan secara menyeluruh, maka itu juga akan menjadi ya sesuatu ganjalan. Untuk itulah ada beberapa solusi yang ditawarkan. Yang pertama, bahwa seluruh ya insan seluruh pelaksana pendidikan yang ada di lembaga tersebut, baik dari yayasannya kalau memang itu yayasan, atau kemudian kepada tingkat idarah atau operasionalnya, atau barangkali kepada kepegawaiannya, ini semuanya harus terus dikenalkan dengan visi pendidikan yang ingin dicapai di lembaga tersebut. Secara terus-menerus harus diingatkan. Entah setiap pekan, 2 pekan, sampai barangkali kita akan sedikit bosan mendengarkannya. Sampai kemudian pada batas pengamalan yang terus itu berlanjut. Bukan hanya sekedar wacana. Ya, bukan hanya sekedar wacana. Akan tetapi itu terus. Mungkin 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama itu masih bersifat wacana. Ya. Atau mungkin sebulan 2 bulan baru menghafal apa sih sebenarnya yayasan ini seperti apa, lembaga ini maunya seperti apa. Ya, baru sebatas apa wacana, lalu kemudian baru dipelajari. Mungkin 1 tahun baru faham, lalu kemudian masuk tahun kedua itulah muncul semangat. Jadi harus ada kesamaan visi, kesamaan misi di antara siapapun yang bergabung dalam lembaga tersebut. Ini poin yang sangat penting. Dan semua yang ada di situ harus saling mendukung untuk tercapainya ya tujuan pendidikan. Jika memang itu kita dari awal ya bahwa pendidikan itu di bawah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk di dalamnya nanti ada perpaduan kurikulum yang ada. Sebatas mana ya pembelajaran Al-Quran dan Sunnah secara khusus itu diajarkan di lembaga tersebut. Ya. Kalau kemudian kita dapati bahwa Al-Quran dan Sunnah itu hanya sebagai slogan saja, semboyan saja, tapi isi di dalamnya tidak pernah diajarkan. Al-Quran itu juga untuk bisa difahami bukan sekedar terjemahannya, tapi tafsirnya juga disampaikan. Hadis Rasul juga bukan hanya terjemahannya, tapi fawaid-fawaid yang mesti diambil sehingga melahirkan karakter-karakter dan dari kemuliaan akhlak. Itu penting. Begitu juga kemudian kegiatan-kegiatannya ya dalam sebuah kelembagaan tersebut. Jadi konsep yang paling mendasar di situ adalah siapapun yang bergabung di lembaga tersebut itu harus memahami ya visi dan misi dari lembaga yang akan dia bergabung di dalamnya. Yang kedua, kemudian kurikulum ataupun bahan termasuk di dalamnya bahan ajar yang akan diajarkan itu harus terintegrasi dengan tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Karena itulah yang akan disampaikan kepada para peserta didik kita. Yang ketiga, ajak juga para wali muridnya atau para wali santrinya untuk memahami bahwa Anda memasukkan, mengamanahkan putra-putri Anda ke tempat kita,
maka itu harus didukung dengan sekuat mungkin. Ya, bukan hanya sekedar menitipkan, tapi memberikan kepercayaan kepada kita itu lalu kemudian didukung terus, ya. Bahkan kemudian kita bisa memberikan masukan-masukan positif kepada lembaga-lembaga tersebut dan tidak membebani kepada lembaga tersebut dan para praktisi di lembaga tersebut. Ya. Dari sinilah insyaallah tabaraka wa taala lembaga itu akan mampu dia istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya adalah pembinaan sumber daya muslimnya. Ya, yang menjadi guru, menjadi pegawai harus terus diberikan pemahaman-pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah dalam semua lini kehidupannya. Ya, Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Baik, kemudian pertanyaan kedua, Ustaz. Saya mau tanya, di rumah bos saya kan ada semut banyak. Dan saya disuruh kasih obat yang mengandung obat kimia. Biar semutnya pada mati. Tapi saya sudah mengucap bismillah. Itu semutnya sering merubungi makanan yang ada di meja. Pertanyaan saya, apakah boleh membunuh semut dengan cara itu atau dibiarkan saja? Ikhwatal iman a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Maka kita dapati ada hewan-hewan yang tidak bisa lepas dari kehidupan yang ada di sekitar manusia. Ya. Ada di antaranya yang kecil barangkali itu semut, ya. Kemudian juga mungkin lalat, ya. Atau barangkali kucing dan lain-lainnya. Ya. Sesuatu yang tidak mengganggu kita, ya. Dalam artian bahwa bukan karena keteledoran kita, tapi memang kita tidak misalkan seperti makanan, ya, kita diletakkan di atas meja, lalu kemudian semut datang, ya, karena memang semut juga membutuhkan makanan. Dia akan datang kepada kita, akan kepada makanan kita, yang memang semut juga punya makanan yang terbatas. Jika memang makanan itu mengundang selera mereka, mereka akan datang. Tapi jika tidak, mereka juga tidak akan datang. Itu maknanya bahwa di situ kita perlu mawas diri juga. Bahwa ada hewan-hewan yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Seperti misalkan kucing. Kalau seekor kucing kemudian ya dijauhkan dari kehidupan manusia, maka lalu kemudian setiap kucing datang kita usir, bahkan kita pukul, lalu kita lempar batu dan sampai itu adalah termasuk perkara yang tidak adab kepada hewan, termasuk kepada semut tadi. Maka hindari kita seperti itu, kecuali yang memang dia itu mengganggu bahkan bisa menyebabkan penyakit pada diri kita. Ya seperti lalat misalkan, maka kita bisa mengusirnya atau bisa ya menghilangkannya dari hadapan kita. Allahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum Ustaz, maaf saya mau tanya, tapi di luar tema. Bagaimana cara menyikapi orang yang terlalu mempercayai anaknya sehingga dia tidak mau mendengar penjelasan orang lain? Padahal anaknya dia yang salah. Mohon penjelasan Ustaz. Bagaimana cara menyikapi orang yang terlalu mempercayai anaknya sehingga dia tidak mau mendengar penjelasan orang lain padahal anaknya dia yang salah? Ini fitrah yang ada pada setiap manusia. Bahwa kecintaan orang tua kepada anaknya, ya ini menjadi fitrah. Dimanapun orang tua itu akan melakukan pembelaan kepada anaknya. Dalam keadaan apapun. Ya. Yang bisa memberikan pelajaran kebaikan kepada orang tua seperti ini adalah ilmu. Adalah ilmu. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu itu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Lalu para sahabat bertanya, menolong orang yang dizalimi, ya, itu kita faham. Tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Maka dengan mencegah dia dari kezalimannya. Mencegah dia dari kezalimannya.
Dan ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang terkadang ya dia membela seseorang tapi tidak mengetahui apa yang harus dibela. Maka dia sendiri melakukan kezaliman. Termasuk barangkali pada diri anaknya. Dia merasa bahwa anaknya tidak punya salah. Kita katakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak itu punya kesalahan, setiap orang itu punya kesalahan, setiap anak Adam itu pasti bisa berbuat salah. Ya, tapi sebaik-baik orang berbuat salah adalah yang mau dia mengakui kesalahannya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian tetap saja orang tua seperti ini tidak percaya, maka sampai dibawa kepada apa? Bukti-bukti yang nyata. Dan sekarang zaman sudah modern. Kesalahan anak misalkan apa? Dia berbicara, ya memfitnah atau apa, direkam. Jadi direkam. Atau kemudian difoto, atau kemudian divideokan. Ya. Lalu kemudian apa? Ancamannya di dalam apa WA-nya atau dia dalam video tersebut atau itu menjadi salah satu pendekatan sebagai barang bukti untuk disampaikan kepada orang tuanya bahwa anaknya di luar sana dia melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Ya. Untuk dijadikan bukti kepada orang tua tersebut. Mungkin dari situ dia akan paham. Kalau kemudian mereka juga tetap tidak percaya dengan itu, biarkan itu kalau sudah pada tingkat kriminal, yaitu mengganggu orang lain, bahkan akan mencederai orang lain, ya bahkan akan sampai menghilangkan nyawa orang lain, maka berikan kepada yang berwajib. Dengan bukti-bukti yang ada, bawa dia. Biarkan urusan orang tua ini dengan pihak yang berwajib, yaitu ulil amri. Ini adalah sikap-sikap yang insya Allah Ta'ala dibenarkan secara syariat, karena itulah bagian daripada pelajaran yang Al-Quran sampaikan kepada kita. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah, tidaklah mereka dikatakan beriman sampai menjadikan engkau ya Rasul sebagai hakim terhadap permasalahan yang terjadi di antara mereka. Dan tidak ada mereka al-haraj, ya, rasa kesulitan dalam diri dia terhadap apa yang dihukumi, dan dia menerima dengan penerimaan yang lapang. Dari situlah kita bisa dapati, manakala orang tua terlalu percaya dengan anaknya, seakan-akan bahwa anaknya adalah malaikat yang tidak pernah berbuat salah, anaknya adalah bersih, anaknya adalah lugu, anaknya tidak pernah berbuat salah, maka apa? Kumpulkan bukti-bukti yang ada, baik dalam bentuk rekaman, video, atau foto, lalu kemudian apa? Sampaikan kepada orang tua. Jika tetap tidak percaya, maka berikan kepada ulil amri, pada yang berkewenangan pada masalah itu, sampai kepada orang tua baru akan menyadari ternyata anaknya lah yang salah, dan dia harus minta maaf kepada orang yang dizalimi oleh anaknya tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tapi saudaraku yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ya beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Ya, semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada saya, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.